Untuk presentasi dari seminar proposal ini, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak, Bu. Baik, waktu sudah habis ya, 10 menit. Kita lanjut ke tahap berikutnya, sesi tanya jawab dan masukan dari penguji. Mungkin Pak Andika mau memberikan pertanyaan Oke, saran. baik. Izin duluan, Pak Wayan. Ya, Pak. Eh, baik, ini panggilannya siapa? Farel ya? Farel, Pak. Oke, Farel. Baik, ini ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, karena saya tadi lihat ini filenya cukup banyak ya, ada 80 halaman lebih ya. Yang diwawancara itu bagian mana ya? Bagian siapa gitu? Oh, oke, baik, Pak. Untuk yang diwawancara kemarin Gak ada adalah namanya soalnya. untuk yang diwawancara kemarin adalah kepala Simeres, Pak. Kalau rumah sakitnya maksudnya. Kepala Sistem Informasi Rumah Sakit, Pak. Jadi gini, Farel ya, ini apakah diizinkan untuk melaksanakan eh, riset di sana oleh kepala rumah sakitnya. Oke, baik, Pak. Untuk surat risetnya sudah saya kirim dan juga udah ada balasannya, Pak. Cuman mungkin saya lupa untuk di, diperbarui di dokumen itu ya. Tapi untuk ini kemarin udah dapat surat balasannya seperti ini, Pak. Jadi udah disetujui dari rumah Oke. sakit, Pak. Nah, itu kan nggak ada di lampirannya. Iya, Pak, Karena betul. kan ya, dikhawatirkan nanti ketika proposal ini misalnya sudah lolos gitu. Ternyata Farah nggak bisa. Ya berarti udah ini ya, udah ada izinnya ya. Sudah, Pak. Oke, baik kita masuk ke dalam daftar pustaka dulu ya. Jadi di dalam daftar pustaka ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Contohnya kayak buku tuh 2015 berarti udah tak bisa dipakai. Karena kan ini Farel kemungkinan 2026 ya untuk terbitnya. Jadi tolong dicek lagi. Kalau buku kan minimal 10 tahun terakhir ya. Begitu juga dengan jurnal. Saya lihat jurnalnya masih belum ada yang 5 jurnal nasional, 5 jurnal internasional nih. Ya nanti tolong dicek lagi ya. Halo? Ya, baik, Pak. Nanti saya cek lagi. Ya, karena masih belum sesuai nih. Oke, berikutnya saya mau bertanya sedikit ke pertanyaan basic aja sih. Kenapa memilih ISO IEC 27001 2022? Kenapa nggak milih yang NIST atau ISO standar healthcare kayak 27799 kalau nggak salah. Kenapa itu? Oke, baik, Pak. Izin kenapa saya mengambil ISO 2701 tahun 2002, yaitu pertama ISO ini yang terbaru dan juga kenapa saya nggak ambil eh, tadi NIST karena untuk eh, untuk standar di Indonesia tuh lebih banyak menggunakan ISO 2701 dan juga kenapa nggak pakai tadi apa ISO 2779 ya, Pak. Karena di ISO 27799 itu eh, pendekatannya lebih ke ada arah rekam medis di mana tapi kalau di dalam sistem manajemen rumah sakit itu kan datanya itu nggak cuma data kesehatan atau medis ya, Pak, tapi ada data transaksi, ada data pegawai dan juga data-data kependudukan dan yang lain-lain. Jadi untuk di ISO 2701 ini lebih eh, banyak digunakan. Makanya saya juga sempat juga nyari-nyari perbandingan juga, Pak. Eh, Sebenarnya orang tuh lebih banyak pakai apa sih buat standar eh, sistem informasi rumah sakit ini. Dari eh, studi yang saya dapetin itu lebih banyak orang-orang tuh pada pakainya 27001, Pak, gitu. Yang ngikutin orang-orang dong. Semua harus sesuai dengan hasil misalnya penelitian terdahulu.
Nah, itu ada nggak yang disampaikan sama Farel nih di dalam proposalnya? Ada Pak di pernyataan terdahulu. Mana coba ditunjukkan. Coba. eh, ini ini Pak. Jadi dari judul Bukan penelitian. yang Oh, menunjukkan bahwa tadi yang Farel sebutkan bahwa dengan menggunakan ISO ini lebih baik ketimbang menggunakan ISO yang lain. Tapi kan itu ada di landasan teori harus. oke Pak. Belum saya masukin Pak. Belum ya. Nah, itu harus dibuat untuk memberikan informasi ke pembacanya bahwa menggunakan ISO ini memiliki kesempurnaan dalam menguji tadi data pasien, alur fungsionalnya dan sebagainya. Itu harus di-mention ya. Baik Pak. Oke, baik nanti itu jangan lupa ditambahkan. Nah, berikutnya, berarti nanti yang kamu akan evaluasi itu selain rekam medis apa lagi? Untuk yang dievaluasi itu di Simeres ini ada banyak Pak. Jadi di Simeres ini kan dia menampung rekam medis, ada terus juga ada pendaftaran, ada juga data-data kepegawaian dan lain-lain. Jadi itu yang saya masukin Pak. Jadi bukan cuma rekam medis doang Pak. Oke, ini kan banyak ya yang akan dievaluasi oleh Farel. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ketika nanti Farel melakukan evaluasi di berbagai eh, departemen gitu ya. Nah, Farel ini ada orang dalamnya nggak sih di sana gitu? Oke Pak, untuk itu eh, saya ada Pak untuk orang dari dari Rumah Sakit Hasan Ya, Totoya. rumah Jadi, sakitnya ada iya, ya. iya. Jadi, Karena dikhawatirkan begini, ketika Farel ini bercerita, nanti saya akan evaluasi bagian administrasi, nanti saya akan evaluasi bagian lain. Tapi ternyata pada saat pengambilan data gitu dipersulit. Nah, karena kejadian dengan kakak tingkatnya Farel gitu ya, dia merasa yakin bisa, tapi setelah dijalankan mentok sono mentok sini gitu. Nah, kalau memang Farel nanti ada yang mendampingi di sana sih, oke lah, gitu ya. Nah, baik berikutnya, ini pakai pendekatan apa, deskriptif atau kuantitatif atau apa? untuk ini kita pakai pendekatan eh, kuanti, Pak. Berarti hanya berdasarkan hasil wawancara aja. Iya, Pak. Jadi berdasarkan hasil wawancara sama mungkin dokumentasi-dokumentasi, Pak. Dari apa? Dari dokumen-dokumen Kalau kamu. pakai, berarti mix method nggak bisa dong ya? Apa, Pak? Izin? Pakai mix method antara kuanti dan kuali. Sebenarnya bisa Pak untuk itu di mix method mungkin nanti di dibuat mix juga bisa sih Pak. Itu ya, nanti tolong diyakinkan dirinya Farel nih. Ya, karena mungkin nanti ada beberapa departemen atau data-data yang tidak tidak hanya bersifat kuanti gitu atau kuali gitu ya. Dan harus digunakan metode yang lainnya. Hanya jatuhnya nanti jadi mix method. Artinya apa? Penelitian terdahulunya nanti disesuaikan dengan yang akan dikerjakan oleh Farel. Iya, Farel ya. Oke Pak, baik Pak. Oke. Berikutnya pertanyaannya, hmm, ini kan rumah sakit militer gitu ya. Tapi kan Farel istilahnya nih belajar untuk menjadi seorang auditor. Hasilnya memang boleh dipublikasi. Farel. Oke Pak, untuk
hasilnya ini boleh Pak, tapi mungkin ada beberapa data yang nggak bisa dipublikasi. Jadi mungkin nanti kita di eh, dimasukin pas di penelitian itu adalah beberapa domainnya itu nggak saya masukin Pak. Jadi di ISO kan ada banyak domain. Jadi mungkin saya menampilkan beberapa domainnya saja gitu Pak, yang saya teliti. Ya kalau yang beberapa domain, ya maka ditentukan dari sekarang. Nggak bisa kamu nanti tahu domainnya itu dihitung sama kamu juga gitu. Tahu-tahu domainnya nggak ditampilin, oh nilainya bagus, iya ada domain dihilangkan nggak boleh. Maka ditentukan dari sekarang memang domain apa rencananya. Untuk sekarang di domain people dan teknologi Pak. Cuman itu doang, bukannya banyak tuh ya. Kalau untuk ISO yang 2022 itu ada sekarang lebih simplifikasi Pak. Jadi cuma 4 domain. Mm-mm. Jadi ada Iya. people, teknologi, eh, satu lagi itu saya Dua lupa. lagi. Dua lagi itu ada infrastruktur atau saya lupa sih Pak. Satu lagi yang itu. Nah, ada nggak di dalam teori? Nggak dimasukin lagi. Di dalam teori ada Pak. Itu ada draft Coba kontrolnya itu coba ditunjukin. yang di eh, Coba kamu tunjukin di proposalnya coba. di proposal izinnya Pak. Ini Pak, eh ini ada klausul-klausul yang udah di beberapa yang dimasukin sih Pak sebenarnya buat pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ini saya lihat di lampiran ya. Ya, Nah, ini mau yang mana yang mau kamu pakai? Semuanya. 5, 6, 7 itu. eh iya Pak, yang ini udah saya simplifikasi, jadi ini yang bakal dipertanyakan nanti Pak. Organisasi, terus eh, apa itu? 6 apa tadi? 6. Sorry lupa. 6 people People-nya ya. control, ya, Nah, terus yang 7 physical-nya, yang 8 teknologinya. Oke, berarti udah fix ya di sini aja ya. Nah, iya ini Pak. kan ada di lampiran ya. Ada nggak penjelasan di landasan teorinya? Kalau tidak ada, tolong dimasukkan. Oh di teorinya ya Ada, Pak, di teorinya, ada ya? Ini kan di lampiran, saya udah lihat. iya Teorinya ada di nggak? Kalau teorinya nggak ada ini dimasukin. di sini sih Pak. Tapi jangan jangan semua udah ada itu. Coba lihat itu kontrolnya aja. Coba atas. Oke, udah ada semua ya. Iya, udah ada semua. Ya, ya, oke. Oke, good. Baik, itu aja dari saya, Farel. Selamat, Pak Wain. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andika. Mas Farel di peminatan apa ya? Audit Eh, saya tata audit kelola Pak. ya. Iya. Eh, Pernah bisa bikin ini enggak ya? Eh, Apa namanya ya? Aduh, kok lupa ya. Sarana governance misalnya kebijakan, membuat SOP, membuat standar, membuat formulir atau membuat solusi atau memakai solusi sistem untuk ya keamanan tata kelola itu kamu bisa nggak? Bisa Pak. Eh, di di magang saya kemarin saya sempat berkaitan dengan itu Pak. Apa?
Apa? Membuat apa? Saya membuat SOP sama kebijakan, Pak, karena di magang sebelumnya saya sebagai internal control, Pak. Oh, di perusahaan apa kalau boleh tahu? Eh, Bank Indonesia Provinsi Jakarta, Pak. Oh, Bank Indonesia Provinsi Jakarta ya. Oh, Ya. baik. Baik, yang pertama gini, saya urut dari, nggak bisa urut sih ya. Yang pertama jadwal penelitian. Kamu kan 3 bulan ya, 4 bulan. Betul, Pak. Ini kurang lah ya. Jadi karena kalau penelitian S1 itu kan beda dengan diploma ya. Kalau diploma kan tugas akhir itu waktunya pendek, 4 bulan. Tapi karena S1 itu standarnya sih 8 bulan, normalnya ya, kan 2 semester ya, 8 bulan, ya minimal mungkin 6 bulan. Kalau eh, apa namanya dilaksanakan mepet di akhir gitu ya, sidang proposalnya ya. Tapi sebenarnya kan penelitian itu dilakukan standarnya 6 bulan ya untuk skripsi ya, skripsi. Itu saran saya kamu perbaiki di jadwal penelitiannya ya, karena terlalu pendek ini kurang standar atau kurang layak untuk skripsi S1 ya, karena eh, dilaksanakan lebih waktunya dari diploma D3 yang 4 bulan. Nah, jadinya bagaimana? Dan juga kedalaman untuk skripsi ya. Jadi dia perlu mengukur keterdampakan dari solusi sistem informasi. Nah, solusinya skripsi ini kan membuat rekomendasi ya, membuat rekomendasi. Nah, rekomendasi itu bentuknya apa? Ya, rekomendasi yang bisa berdampak gitu ya. Nah, rekomendasi itu seharusnya bukan narasi. Kalau narasi itu eh, brief summary atau hasil audit saja ya. Nah, itu berarti masih kegiatan evaluasi saja. Nah, evaluasi audit. Tapi untuk skripsi diharapkan ada wujud, bentuk, atau kreativitas yang dibuat. Nah, jadi rekomendasi itu, saran saya, Farel bisa membuat sejenis eh, ya apa yang menjadi gap nanti ya eh, untuk membantu tergantung gap nanti membantu plannya, do-nya, ceknya atau actuate-nya gitu kan ya. Tergantung gapnya ya. Oh ternyata belum actuate ya kamu membuat bentuk rekomendasi actuate. Ya misalnya tata cara memperbaiki apa gitu ya. Eh, apa namanya formulir atau kebijakannya belum ada gitu. Nah kalau misalnya kebijakan belum ada, Mas Farel bisa membantu mendraft kebijakan gitu. Jadi coba lihat ke tahapan penelitian, coba lihat ke penelitian bab 3. Ini, Pak. Nah, bab 3 perlu ditambahkan nih penyusunan rekomendasi. Nah, ini kan produknya ya. Perlu ditambahkan belah katupe. Tahu belah katupe? Apa tuh, Pak? Izin. Kalau itu bahasa Padang ya. Belah ketupat wajib ya untuk evaluasi. Evaluasinya terhadap solusi yang dibuat. Apakah rekomendasinya ini bermanfaat enggak? Karena kan skripsi diminta ada opsi kemanfaatannya ya ke pengguna. Jadi ada tanda wajibnya di situ. So, apakah sudah layak, sudah sesuai rekomendasinya? Kalau kurang layak, disusun lagi rekomendasinya. Nah, menilai layak atau kurang layak rekomendasinya bagaimana? Yang pertama bisa kamu ukur juga, oh rekomendasi saya dipakai. Nah, bisa apa? Bisa catatan dari UAT. Nah, ini ada semacam UAT, jadi ada serah terima atau evaluasi rekomendasi.
bisa dicatat ya, atau direkam nanti dicatat ya. Jadi dalam tahapan penelitiannya, tambahkan evaluasi dari rekomendasi. Rekomendasinya dievaluasi gitu. Jadi apakah revolusinya diterima? Diterima itu levelnya satu, ya. Rekomendasinya eh, dilaksanakan, nah, ya, itu level 2. Nah, rekomendasinya dikembangkan, nah itu bisa level 3 atau bagaimana gitu ya. Nanti ya mungkin minimal apa namanya dipertimbangkan itu level 0 ya. Level 2 diterima, level 3 dilaksanakan. Nah, itu atau rekomendasinya ternyata sudah diimplementasikan. Nah, itu bagus, level tinggi artinya ya. Kalau rekomendasinya dipertimbangkan, waduh, kurang nih gitu ya. Nah, kamu nguber rekomendasinya diterima. Kalau sampai bisa rekomendasinya dilaksanakan atau dikembangkan gitu. Rekomendasi A, B, C tergantung gap dari yang kamu dapatkan gitu. Itu dari metodologi penelitian. Kemudian ini gambar metodologi penelitian. Ini notasinya pakai flowchart atau apa? Eh, iya Pak, pakai flowchart Pak. Kalau flowchart, kotak itu artinya apa? Kamu nggak ada daftar, daftar simbol ya? Oh iya Pak. Nah, kamu salah notasi. Ya, yang sebagai masukan, yang sebagai keluaran, ini salah. Ya, coba cek perbaiki ya notasi flowchart kalau kamu pakai Microsoft Word itu notation flowchart, notation drawing, notation UML itu beda-beda ya. Atau mungkin Google Docs eh, nggak ada ya. Mungkin Google Docs nggak tepat pakai Microsoft Word atau LibreOffice. Ini notasinya salah, bukan flowchart. Ya ini tuh notasinya bukan flowchart ya. Apakah kalau pakai notasi UML objek pun beda ya. Nggak ada tanda bulat gini di notasi flowchart EUML. Ya jangan sampai salah nanti sampai di sidang skripsi. Kalau notasi salah, wah dipotong nilainya ya. Gitu. Baik, kemudian eh, tahapan metodologi penelitian itu yang pengumpulan data itu bukan studi pustaka. Pengumpulan data bukan studi pustaka. Coba kamu lihat penjelasannya. Pengumpulan data. Masa baca literatur lagi? Harusnya apa? Masa 2 kali baca literatur, paper, di identifikasi masalah kan udah pengumpulan data, Eh dokumentasi apa ya? ya studi dokumen kan? Iya betul. Studi dokumen sebagai evaluasi hasil gitu. Eh, Coba dicatat, tolong. Ini masukan saya ya, penting nih. Eh, Kamu kalau bisa baca ISO 27004. Coba buka Google Chrome. Ya, mungkin nggak harus ditampilkan atau sebelahnya deh. ISO 27004 2015. Nah, itu kan ada kan? Nah, itu kamu udah searching. Di sanalah sebenarnya metode pengukuran, evaluasi. Kamu seharusnya kalau bisa baca itu. Nah, tapi syaratnya kan harus punya dokumennya ya. Nah, ini skripsi kalau audit sebenarnya dia udah ada aturannya ketat gitu ya. Walaupun ternyata ada penelitian yang pakai evaluasi maturity level, tapi di SMS dia udah punya aturannya, nggak pakai maturity level sebenarnya gitu. Kalau saya bilang salah, itu udah kamu salah, tapi karena ada referensi yang eh, menggunakan maturity level, kamu kan pakai maturity level ya. Betul Pak. Nah, sebenarnya dasarnya apa sih ini? Sedangkan ISO udah punya sendiri metode pengukuran. Objek yang diukur pun udah jelas. Kamu punya nggak dokumen ini? Untuk yang 27004 enggak Pak, tapi yang 27001 punya Pak. 27002?
27002 ada sih Pak waktu itu sempat pakai Eh, juga. nah itu saran saya kamu baca ya 2700 series ya. Kalau untuk mengevaluasi ini 2704. Kalau implementasi 27002 dan 3 kalau nggak salah itu. Kalau untuk audit ya kira kayaknya sekitar berapa ya? Saya lihat nih. Audit 27007. Nah, ini kamu kamu kan bukan audit ya, evaluasi. 27004 evaluasi gitu ya. Sebenarnya ada aturannya gitu ya. Eh, Mengevaluasi mungkin sebaiknya disebut saja sih nanti di judul ya dengan maturity model gitu ya. Coba saya lihat judulnya. Nah, ISO 27001 itu sarana evaluasi atau apa? Kenapa izin Pak? ISO 27001 itu sarana evaluasi atau apa sih? Kok Eh menggunakan Framework ya Pak. framework itu 2700 series selengkapnya, lengkap. 2701 itu apa sih? Coba lihat di judul di referensi 2701 itu apa? Gimana Pak? Maaf Pak. 2701 itu apa? Nggak kedengeran suara saya. 27001 eh framework ya Pak. Yang mana? Siapa yang bilang framework? Yang Ini yang saran saya eh, sih ganti ya, ganti judul ya. Ubah judulnya ya. Evaluasi penerapan keamanan informasi eh, penerapan keamanan informasi berbasis 27001 ya dengan menggunakan eh, maturity model gitu ya. Jadi 2701 bukan metode evaluasi, 27004 metode evaluasi gitu ya. Atau evaluasi kesesuaian penerapan ISMS 2701 2022 pada ini gitu. Metodenya maturity model gitu. 2701 bukan metode. 2701 itu adalah penggaris ya, penggaris atau aturan-aturan yang harus ditetapkan. Misalnya eh, apa namanya? Harus A, harus B gitu ya. Tapi metodenya 27004 ya, prasyarat ini evaluasi penerapan 27001 ya dengan menggunakan metode ABC. Paham nggak? oke baik Pak paham Pak. Iya, jadi 2701 itu bukan evaluasi, metode evaluasi, tapi eh, aturan yang harus diterapkan. Misalnya evaluasi kedisiplinan pegawai menggunakan eh, Undang-Undang ABC. Undang-undang itu bukan metode evaluasi, tapi peraturan yang jadi eh, panduan pelaksanaan gitu. Nah, mengevaluasinya apa? Metode satu, metode dua, metode tiga. Ngerti nggak maksudnya ya? Oke baik Pak. Mengerti Nah, Pak. gitu. 2701 itu bukan sarana mengukur, tapi Compliance ya Pak. peraturan. Ya, compliant. Compliant reference ya, ngerti ya? Compliant reference, checklist. Itu saran saya ya. Kalau karena ISO 27001 itu bukan metode evaluasi. Kemudian yang kedua berikutnya eh, nah ini ya mengenai judul kembali sih.
mungkin sama kayak Pak Andika tadi, karena skripsinya kegiatannya mengenai evaluasi penerapan keamanan ya. Mungkin izin Bu Anita kalau mau, karena nanti kan terpublish judulnya dan objek studinya terlihat mengevaluasi keamanan Bank ABC. Gini-gini ada skripsi. Nanti kalau ada gap atau apa, kan karena kesimpulan dan abstraknya dipublish ya. Nah, tapi nanti ada, kalau penelitian kan harus subjektif, tidak ada kepentingan. Sebaiknya objek studinya diganti rumah sakit BCG, gitu ya. Karena ini keamanan, evaluasi. Kecuali kalau pengembangan, mungkin iya. Tapi pengembangan juga ada evaluasinya. Kalau agak rawan ini mengevaluasi keamanan, mending ditutup objek studinya di abstrak, di kesimpulan, gitu. Mungkin di lampiran diitemin juga, saran saya. Walaupun ada izin dari sana, di lampirannya diitemin aja. Jangan kelihatan, karena nanti ke-publish nih. Gitu ya, karena mengevaluasi keamanan. Entah faktualnya kan nggak gimana kan kita objektif ya. Eh, apa adanya, entah faktualnya ada celah, mungkin celahnya mereka anggap remeh, tapi menurut penyerang, wah ini parah banget gitu ya. Potensi, mending diganti kalau kita mengevaluasi keamanan. Kalau mengevaluasi tingkat kemiskinan, ya harus sebesar-besarnya bahwa kita miskin gitu ya. Jangan dibuat-buat ada punya kekayaan gitu. Tapi ini keamanan, jangan, kita jujur ya hasilnya, tapi harus ditutup siapanya gitu ya. Ini penting, mungkin di semua bab, kata Hasan Toto harus ditutup sama RSAU lagi. Aduh, ya gitu saran saya. eh nah, yang terakhir nih, coba lampiran. Ini saran sih ya. Yang ada lampiran 2 yang daftar pertanyaan. Kalau saran saya ya untuk teknik audit, karena kalau kamu pertanyaannya apakah ini jawabannya biner, ini masih mengukur ya atau tidak, ada atau tidak. Itu kan cuma mengevaluasi eh, jawaban aja. Kenapa nggak langsung mengevaluasi bukti pertanyaan? Misalnya gini, untuk mengevaluasi kebijakan keamanan informasi, ya, apakah kebijakan keamanan informasi sudah dilaksanakan atau bagaimana pelaksanaan kebijakan informasi? Nah, itu dengan mereka menjawab satu, jawabannya apapun, itu langsung menjawab ketahuan levelnya. Bagaimana pelaksanaan kebijakan keamanan informasi? Kalau dia nggak jawab belum ada, berarti kan non-existent. Kalau pelaksanaannya dia bilang, "Oh, udah kita improve bertahun-tahun, itu kan udah level improve." Jadi pertanyaannya, saran saya ganti, jangan apakah, tapi bagaimana pelaksanaan. Biar kamu nggak repot bertanya 2 kali gitu loh. Berarti ini untuk efektivitas evaluasi audit. Jadi kalau cuma apakah ini, ya. Bagaimana buktinya, bagaimana pelaksanaannya? Kamu kan nanya berkali-kali. Mereka jadi repot. Kita harus mempermudah membuat audit atau evaluasi itu efisien. Langsung tanya yang mengincar pertanyaan tertinggi, nanti jawabannya bisa terlihat dari respon pertama. Oh, nggak ada. Oh, udah ada. Pelaksanaannya, kalau mereka jawab pelaksanaan udah ada, berarti level manage. Kalau bisa kamu jawab buat pertanyaan yang bagaimana upaya perbaikan pembaruan kebijakan, itu kan udah nanya level tinggi. Oh, belum diperbarui sih kebijakannya, tapi ada. Nah, itu level 3 gitu. Kamu efisien bertanya, mereka bisa efisien menjawab. Gitu yang mempermudah ya. Nah, nanti eh, apa yang jadi fakta itu yang perlu kamu buat rekomendasi solusi. Nah, itu nggak gampang nih. Jadi, kamu nggak cover waktu 4 bulan, tapi bisa 6 bulan ya standarnya. Karena sekarang kan, sampai sekarang udah membuat, ini kan sudah membuat rencana ya, tapi saya memberi masukan kan, sehingga mungkin minggu depan sudah mulai pengumpulan data.
ya. Minggu depan penggunaan data, minggu depan lagi udah evaluasi, bulan depan Februari udah membuat kebijakan. Nah, itu kamu lama membuat kebijakan. Nanti kebijakan disodorkan, dikasih UAT, ya user acceptance. Mereka nerima nggak? Mereka melaksanakan. Nah, itu jadinya keluaran kebijakan kamu bermanfaat, ya. Karena untuk level S1 ada nggak cuma menganalisis, mengevaluasi eh, pelaksanaan, tapi ada proses kreatif membuat solusi. Itu saran saya ya. Jadi dengan durasi penelitian itu yang standar untuk S1 bisa mengcover untuk hasil mahasiswa yang ada kreativitas, ya sesuatu yang dibuat dan bisa diterima oleh user. Mungkin itu, eh, mungkin ada tanggapan dari Bu Anita. Halo, halo, belum masuk suaranya Bu. Halo, Iya tes. masuk Bu. Sudah, ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan, Pak Andika atas saran dan masukannya. Mohon maaf juga ya Farel ya, karena beberapa kali saya tidak melakukan bimbingan ya. Jadi mungkin banyak yang miss. Saya mengakui karena Farel beberapa kali minta bimbingan, selalu saya tunda. Jadi akibatnya banyak beberapa yang miss. Jadi terima kasih juga untuk Pak Wayan dan Pak Andika yang telah memberikan masukan. Jadi Farel, intinya begini Farel, kalau dari saya selaku pembimbing dan juga Bu Sarika ya, kalau sekiranya Farel menyetujui apa yang tadi disarankan oleh Pak Wayan dan Pak Andika, dan itu juga sesuai dengan kaidah keilmuan ya dari sisi referensi teori, silakan gitu ya. Tapi kalau Farel punya argumen didasarkan dilandaskan pada teori ya dan regulasi dan lain sebagainya, boleh disampaikan gitu. Artinya kita selama memiliki argumen dengan disertai fakta bukti, nah itu boleh disampaikan. Tapi kalau ternyata Farel menyetujui apa tadi yang sudah disarankan oleh Pak Wayan dan Pak Andika, berarti Farel harus melaksanakannya untuk nanti sidang skripsi, gitu ya Farel ya. Nah kalau dari saya sih karena memang Pak Wayan dan Pak Andika ini memang yang apa istilahnya ya memiliki keilmuannya di bidang ini ya kalau saya setuju gitu saran-saran dari Pak Wayan dan juga Pak Andi gitu ya karena ini kan terkait dengan masalah keamanan kan jujur saya kurang paham ya gitu begitu saja mungkin Pak Wayan ya dan Pak Andika terima kasih atas saran dan masukannya kalau saya selaku pembimbing bisa menerima saran dan masukan dari Pak Wayan untuk perbaikan dari proposal Farel untuk nanti diajukan sebagai skripsi. Terima kasih Pak Wayan, saya kembalikan ke Pak Wayan. Baik, terima kasih Bu Anita. Eh, kita bisa lanjut ya ke pengambilan kesimpulan. Mungkin dari Farel ada pertanyaan mengenai tadi, bisa dikonfirmasi beberapa hal poinnya. Oke Pak, dari yang tadi saya bakal ngelakuin beberapa beberapa perbaikan berdasarkan hasil rekomendasi dari Bapak Wayan dan juga Bapak Okta karena jujur rekomendasi bagus Pak. Saya juga eh, beberapa mungkin ada miss dan saya juga nggak nangkap dari beberapa studi studi yang sudah saya baca. Tapi dari rekomendasi Bapak Okta dan Bapak Widi bakal saya masukkan ke dalam proposal ini, Pak. Nanti saya lanjutkan juga ke dalam skripsi. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, baik kita ke kesimpulan. Dari Pandika, apakah bisa memberikan kesimpulan saat ini, Pak? Ya, ya. Kalau dari saya, silakan dilanjutkan. Selama itu memang Farel sanggup, silakan aja. Ya, Baik, dari Pandika memberikan eh, persetujuan ya, dilanjutkan disesuaikan dengan apa ya kaidah keilmuan ya bidang ilmu, eh,
kegiatan skripsi mengenai evaluasi manajemen keamanan dan dari saya tadi masukannya saya kirim ke chat tadi ya, kamu salin ya. Mungkin kalau ada pertanyaan disampaikan nanti harapannya eh, apa namanya apa yang kamu buat ini tetap menjaga kualitas ya skripsi, kemudian menjaga etika gitu ya, karena aspek keamanan ini aspek yang harus eh, hati-hati gitu ya, dan juga bisa bermanfaat nanti untuk kamu supaya hasil skripsi ini justru bisa mendukung nanti ya hasilnya. Jadi ada proses kreativitas, proses produktif, dan hasil yang bermanfaat juga untuk pengguna. Saran saya berdasarkan masukan-masukan tadi ya gitu ya. Bisa disalin dulu chat masukan dari saya mungkin. Sudah Pak, sudah saya silent Pak. Baik, demikian sudah diambil kesimpulan mengenai skripsi dari Farel Al-Fakih Katama yang sebelumnya mengajukan judul Evaluasi Keamanan Data Informasi pada Rumah Sakit Hasan Toto ya. Dari masukan tadi mohon dipertimbangkan ya karena ada hal eh, kritis yang perlu diperhatikan ya, terutama privasi dari subjek objek penelitian. Baik, mungkin demikian sidang skripsi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andika dan Bu Anita serta Farel. Semangat ya, fokus pengerjaan skripsi karena eh, ini berkaitan langsung dengan customer yang penting ya, Angkatan Udara jangan sampai mengecewakan dari UPN ya. Tetap fokus dan eh, rutin bimbingan kalau mungkin belum ketemu bimbingannya kirim update per minggu gitu ya. Per minggu update-nya ya gitu ya kirimnya supaya eh, nggak miss atau bagaimana artinya kamu sudah mengajukan kegiatan bimbingan gitu ya. Baik, mungkin itu. Dengan demikian saya tutup sidang skripsi kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Andika, Bu kasih. Anita. Terima kasih Pak Ya Pak Wayan, Wayan, Pak Andi. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih semangat ya Bapak Pak Rel. Farel. Selamat ya. Ya. Oh ya, makasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, Saya makasih. izin live Izin ya. nih. Ya, si Jinli. Terima kasih Mbak Dia.